tuntutannya di 17+8 adalah salah satunya menghadirkan undang-undang perampasan aset. Pembahasannya harus segera dilakukan. Apa yang akhirnya menjadi triggernya sampai ini hadir? Apakah benar karena suara dari masyarakat yang begitu keras? Lahirnya undang-undang perampasan aset ini adalah bagian dari kita semua, komitmen bangsa kita untuk secara serius memerangi atau membumi hanguskan, membasmi korupsi di Indonesia. Kalau menurut Bapak, apakah ini undang-undang ini akan benar-benar ibaratnya jadi pamungkasnya nih? Si koruptornya itu merasa bahwa tindakannya itu salah dan kemudian dia harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian apa yang dia ambil dari negara itu harus dikembalikan dan kemudian dia jerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memang harus didukung oleh aparat-aparat penegak hukum yang betul-betul kredibel, gitu ya. Kredibel itu ya yang dipercaya, karena dia punya integritas, karena punya profesionalitas. Kemarin juga beberapa yang mengamati terkait dengan diksi yang dipilih. Undang-undang perampasan aset. Banyak yang bilang ini kayaknya negatif nih. Saya berharap ini tidak menjadi polemik yang kemudian menyasar dan menyimpulkan yang kemana-mana gitu ya. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Tentunya kita mau membahas yang sempat rame, nah mungkin sempat juga ingat dengan yang beberapa waktu lalu juga diramaikan soal undang-undang perampasan aset. Nah, ini udah masuk nih ke salah satu undang-undang yang akan menjadi prioritas dalam prolegnas prioritas 2025. Tapi sejauh mana sih pembahasannya saat ini? Kita bahas ya, karena sudah ada Wakil Ketua Badan Legislasi yang hadir di sini bersama Nadia Kanaya, Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menyempatkan waktu. Di waktu yang cukup padat ya Pak di hari ini. Iya, tunda sekali ya. Kemarin harusnya ya. Iya. Kita sekarang mau membahas yang juga lagi hangat di masyarakat ya kan. Kemarin tuntutannya di 17+8 adalah salah satunya menghadirkan undang-undang perampasan aset. Pembahasannya harus segera dilakukan. Nah, sekarang sudah dimasukkan ke prolegnas prioritas. Yang ditanyakan sama masyarakat yang diharapkan akhirnya hadir. Apa yang akhirnya menjadi triggernya sampai ini hadir? Apakah benar karena suara dari masyarakat yang begitu keras untuk ingin menghadirkan undang-undang ini? Iya, pertama saya mau menjelaskan dan sekaligus juga mungkin supaya tidak ada tafsir-tafsir ya. Yes. Sebenarnya keinginan mendorong lahirnya undang-undang perampasan aset ini adalah bagian dari kita semua, komitmen bangsa kita untuk secara serius memerangi atau membumi hanguskan, membasmi korupsi di Indonesia. Yeah. Ya. Dan sebetulnya pemerintah dan kemudian khususnya Pak Prabowo ini kan udah berkali-kali juga menyampaikan, baik dia waktu itu menjadi calon presiden, setelah terpilih jadi presiden, sebelum dilantik jadi presiden, dan kemudian setelah jadi presiden, ini berkali-kali disebutkan, ayo sama-sama kita semua rakyat Indonesia dukung kami untuk memberantas korupsi. Kita kejar koruptor sampai ke Antartika, kan kira-kira gitu. Nah, sama saya kira juga masyarakat punya keinginan yang sama, punya keresahan yang sama ya terhadap kasus-kasus korupsi yang terus masih kelihatan marak gitu ya. Nah, makanya muncullah apa nih gitu yang harus kita kemudian lakukan lagi. Padahal kita kan sebenarnya sudah punya undang-undang Tipikor, undang-undang TPPU gitu. Tapi dalam rangka untuk tetap semua secara serius, maka kita perlu instrumen-instrumen tambahan. Nah, salah satu yang kemudian mengemuka itu dan memang sudah lama ini dibicarakan ya, itu adalah undang-undang perampasan aset. Nah, undang-undang perampasan aset ini kan sebetulnya muncul dari konvensi di PBB ya, United Nations Convention Against Corruption. Dan Indonesia salah satu negara yang memang meratifikasi itu. Nah, tentu kalau memang ada keputusan atau konvensi di PBB itu, kita kan punya juga mazhab dan sistem hukum di masing-masing negara yang harus disesuaikan, nggak bisa dipukul rata semua, karena beda-beda kan. Sistem hukum di Indonesia dengan di Amerika dengan di Inggris beda-beda semuanya gitu.
Nah makanya perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah sampailah kemudian pada hari ini, saya nggak mau cerita ya kenapa di masa yang lalu-lalu itu tidak sempat juga terbahas. Saya ngambil posisi pada saat saya terlibat di DPR saja, ya kan. Nah dalam setahun terakhir ini sebetulnya pembicaraan tentang soal perlunya undang-undang perampasan aset ini juga mengemuka di isu publik. Setidaknya saya beberapa kali ditanya gitu. Oh berarti sebenarnya Bapak juga sudah menerima masukan atau ditanya secara langsung oleh masyarakat terkait Sudah ini? setahun ini ditanya pada waktu itu misalnya kenapa kami di Balek memasukkan, kita udah masukkan sebetulnya di prolegnas tapi masih di long list. Long list itu 2024-2029. Nah kemarin belum dimasukkan 2025. Karena tadi kita perlu penyesuaian, penyesuaian terhadap undang-undang yang lain dan penguatan-penguatan yang lain supaya ketika undang-undang ini nanti lahir bisa dilaksanakan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran. Jadi nggak tumpang tindih gitu untuk Satu nggak tumpang tindih, yang kedua juga tidak nanti akan bisa backfire atau kemudian bisa disalahpergunakan gitu loh ya, itu yang kita tidak inginkan. Nah makanya sejalan dengan dinamika yang terjadi setahun ini ya, betul pada saat 9 September kemarin ya kami melakukan evaluasi di Balek terhadap prolegnas 2025 bersama dengan pemerintah. Akhirnya kami sepakat dengan pemerintah memasukkan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset itu di tahun 2025 ini. Nah, betul memang salah satunya adalah pertimbangan kenapa ada desakan atau aspirasi masyarakat yang 17+8 ya. Dan saya mau reminding lagi, masuknya itu di 8. Dan saya kira Bapak Ibu masyarakat, adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu betul-betul paham karena dimasukkan bukan ke 17. Yang 17 itu kan dalam waktu singkat, 8 itu mereka kasih waktu 1 tahun. Karena berarti masyarakat kita juga paham undang-undang ini perlu penyesuaian, nggak bisa dimulai hari itu minggu depan jadi atau sebulan lagi yang jadi gitu. Nah yang kedua kemudian ini ketemu momentumnya adalah teman-teman di Komisi 3 juga sudah mau selesai KUHAP-nya. Nah salah satu penyesuaian itu adalah kita harus menyesuaikan dengan KUHAP kita. Berarti artinya benar ya kalau kemarin saya sempat baca undang-undang ini tuh akan mulai dibahas ketika KUHAP ini sudah hadir, sudah firm. Iya betul, makanya di kira-kira 3 bulan 4 bulan terakhir ketika kita sudah mulai membahas KUHAP, kita waktu itu mengatakan insya Allah RUU perampasan aset ini kita akan mulai bahas setelah KUHAP selesai. Nah begitu kemarin adik-adik mahasiswa dan anggota masyarakat menyampaikan aspirasi itu, nah itu di tengah sekitar 80% undang-undang KUHAP-nya sudah mulai selesai. Makanya kita masukkan di 2025, walaupun kita juga jagain nih. Jadi kemarin kan kita kira-kira 3 hari yang kemarin di paripurna malah Selasa kita udah putuskan ada 67 rancangan undang-undang yang akan kita bahas di tahun 2026 dan salah satunya itu juga masuk dari 44 yang sekarang kita bahas yang kita khawatir nggak selesai tahun 2025 tapi sudah kita pastikan 2026 dia akan masuk juga di prolegnas gitu, ya. Salah satunya adalah undang-undang perampasan aset ini. Berarti kalaupun seandainya di 2025 ini tidak terkejar bukan berarti nantinya tidak akan dibahas tapi tetap akan dibahas di 2026. Ya, jadi kita berupaya semaksimal mungkin lebih cepat lebih bagus, tapi yang lebih penting lagi adalah betul-betul undang-undang ini berkualitas dan menjadi bagian penting ya, sekali lagi nih menjadi bagian penting buat kita semua untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi judul besarnya itu adalah kita harus punya komitmen bersama yang kuat, political will dan political action untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan ini adalah bagian dari itu semua gitu. Dan saya kira
kita semua punya komitmen untuk itu. Presiden punya komitmen, pemerintah punya komitmen, kami juga DPR pasti punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk masyarakat saya kira juga menunggu ya komitmen kita semua dan melakukan action terhadap pemberantasan korupsi. Oke, nanti kita masih mau membahas lagi soal undang-undang perampasan aset. Ini kan dinilai sebagai salah satu undang-undang yang pamungkas ibaratnya untuk memberhentikan atau meniadakan korupsi di Indonesia. Kita bahas nanti selengkapnya di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih membahas soal Undang-Undang Perampasan Aset nih, RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas tentunya di Komisi 3 ya untuk saat ini ya. Nah dia kembali bersama Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ini kan tujuan bersama yang diharapkan masyarakat dengan adanya undang-undang ini berhenti dong. Jeraklah itu koruptor-koruptor itu. Kalau bisa tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Kalau menurut Bapak, apakah ini undang-undang ini akan benar-benar ibaratnya jadi pamungkasnya nih sampai mereka tidak akan... Iya justru kita berharap begitu. Justru kita berharap setiap ada undang-undang lahir yang berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi, korupsi itu hilang. Dan salah satu korupsi itu hilang adalah kalau si koruptornya itu ya itu merasa bahwa tindakannya itu salah dan kemudian dia harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian apa yang dia ambil dari negara itu harus dikembalikan dan kemudian dia jerah, dia kapok gitu loh. Dan sama juga bagi masyarakat yang lain yang melihat proses terjadinya penghukuman terhadap koruptor itu juga merasa bahwa mereka tidak punya keinginan untuk dan melakukan itu. mempunyai rasa takut untuk melakukan hal yang sama. Karena ya bagi si pelakunya dia jerah, bagi yang kemudian melihat proses itu tidak mau menyentuh sama sekali soal tindakan korupsi itu. Kan itu yang kita harapkan. Nah makanya oleh karena itu undang-undang ini harus memang betul-betul tujuannya ke sana. Jangan sampai misalnya undang-undang ini disalahartikan, disalahgunakan, misalnya menjadi dimanfaatkan untuk politisasi atau kriminalisasi, gitu kan. Nah itu yang kita nggak boleh biarkan undang-undang bisa terjadi seperti itu gitu. Yang Bapak sampaikan ini sudah dibaca juga oleh para ahli hukum yang membaca. Bisa jadi undang-undang perampasan aset ini menjadi peluang untuk melakukan pemerasan. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Ya makanya oleh karena itu salah satu yang tadi kenapa saya sebutkan penyesuaian, perlunya adanya penyesuaian itu adalah satu tadi misalnya kita harus juga sesuaikan dengan sistem hukum kita terkait dengan soal pidana kita misalnya. Itu yang tadi KUHAP ya. Salah satu misalnya di situ juga dibicarakan kan hukum Indonesia ini kan hampir tidak mengenal ya pembuktian terbalik. Semua prosesnya harus melalui peradilan. Pembuktian terbalik ini juga masyarakat kemarin Bapak juga menyampaikan di media banyak yang apa sih sebenarnya karena bahasa hukum itu sangat susah untuk. Ya memang saya saya belajar ya tentang hukum. Saya bukan sarjana hukum, tapi ya karena kita di DPR selalu dikaitan dengan undang-undang, di sana kaitan dengan hukum, tentu kita harus sedikit banyak belajar ya. Saya bukan ahli hukum gitu loh, tapi saya berusaha belajar baca gitu. Nah, hukum di Indonesia ini kan memang harusnya orang dinyatakan bersalah gitu ya, atau kemudian diambil tindakan ketika bersalah, dia kan harus dibuktikan dulu kesalahannya. Iya. Nah itu dibuktikan dulu, nggak boleh misalnya ditindak dulu baru dibuktikan. Iya. Gitu. Itu yang pembuktian terbalik itu. Jadi semua putusan itu harus melalui putusan peradilan. Gitu. Nah bagus misalnya kita mendalami. Ini kan istilahnya ini ada conviction based asset forfeiture atau dengan yang perampasan asetnya ada istilah non conviction based. Ya kan? Asset forfeiture istilah hukumnya. Nah itu kan harus kita sesuaikan, kita cocokkan gitu loh supaya memang nanti ini bisa betul-betul efektif. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah memang harus didukung oleh aparat-aparat penegak hukum yang betul-betul kredibel gitu ya.
Kredibel itu ya apa namanya yang dipercaya karena dia punya integritas, karena punya profesionalitas gitu ya, punya pemahaman hukum yang kuat gitu ya. Ya. Kita kan ingin aparat penegak hukum yang netral, yang tadi independen gitu ya, yang mandiri gitu. Peradilannya juga seperti itu. Gitu. Ketika kita membahas soal perampasan aset yang dikhawatirkan nanti ada abuse of power, Iya, abuse of authority. betul. Ya makanya jadi kan kita tidak boleh kemudian membuat satu aturan, satu undang-undang yang hanya bisa dipergunakan oleh kekuatan tertentu Ya, setuju. terhadap siapa saja gitu loh ya. Ya hukum itu kan tidak boleh pilih-pilih. Ya. Ya kan? Hukum itu harus bisa mengetahui, menjelaskan ya kan mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Oke. Kalau yang salah dihukum, yang tidak bersalah ya dibebaskan, kan itu sebetulnya kan esensi hukum itu. Kemarin juga beberapa yang mengamati terkait dengan diksi yang dipilih. Undang-undang perampasan aset. Banyak yang bilang, ini kayaknya negatif nih. Ini soal masuk substansi kan ilmiah ya. Soal pandangan akademik. Nah saya berharap ini tidak menjadi polemik yang kemudian menyasar dan menyimpulkan yang kemana-mana gitu ya. Saya pernah menyampaikan ya kan diskusi ya, karena diskusi ilmiah. Sekali lagi ini diskusi ilmiah, bukan politis ya. Ini nanti adalah bagian dari kita mendiskusikan tentang isinya, termasuk judulnya. Ya, saya baca ini kan tadi saya katakan ini berawal dari United Nations Convention Against Corruption. Nah di dalam itu disebutkan namanya asset recovery. Oke, aset. Nah buat saya yang sepemahaman saya yang terbatas ini, namanya recovery itu kalau diterjemahkan ke Indonesia, namanya itu adalah pemulihan. Jadi pemulihan aset. Nah terus kemudian bukan aset stolen lah ya, bukan perampasan aset. Jadi saya bilang dari mana, saya mempertanyakan kenapa waktu itu tiba-tiba sampai ke Indonesia namanya perampasan aset. Oke. Sementara kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan, kata perampasan aset itu kan di dalam kultur masyarakat Indonesia kan kata yang negatif, gitu loh. Nah, justru kita mau kasih tahu yang merampas aset negara ini adalah koruptor, gitu loh, ya. Nah, sementara undang-undang ini yang mau kita buat adalah mau mengambil lagi, ya, harta negara yang dirampas oleh koruptor. Nah, itu kan hak kita, hak negara gitu. Nah kalau hak negara kenapa kita harus rampas? Itu maksud saya kenapa misalnya kita nggak diskusikan, kita diskusikan kenapa namanya tidak pemulihan aset sesuai namanya di United Nations Convention itu. Nah tapi kemarin saya baca penjelasan Prof. Edi Haritz luar biasa, ya dia ahli hukum pidana. Profesor gitu, tentu lebih paham secara akademik soal ini. Nah dia menyampaikan betul bahwa di sana itu namanya asset recovery, lebih tepat, dan di seluruh dunia dia bilang tidak pernah ada istilah undang-undang perampasan aset, yang ada pemulihan aset. Tidak ada negara disebutkan di dalam penjelasan itu, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menyebutkan undang-undang itu undang-undang perampasan aset. Justru di dalam proses pemulihan aset itu dia menjelaskan ada 7 tahap. Salah satunya perampasan aset. Jadi kalau misalnya memang tidak mau suruh kembalikan, ya memang harus dirampas. Tapi itu adalah bagian dari 7 tahap di dalam proses pengembalian aset yang diambil oleh koruptor yang ngambil uang negara itu. Nah kita masih mau membahas lebih dalam lagi soal undang-undang perampasan aset di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih membahas soal undang-undang perampasan aset yang mungkin kalau sebenarnya akan jauh lebih baik tadi ya undang-undang pemulihan aset. Karena memang itu
haknya negara, ibaratnya harta negara yang diambil secara paksa oleh oknum-oknum pihak-pihak tertentu yang akan diambil lagi, kan itu memang haknya negara. Tapi kalau Bapak melihatnya, undang-undang ini menjadi salah satu penguat supaya memberikan efek jera, tapi mengembalikan diri supaya tidak terjerat dalam korupsi. Ya, sebelum itu saya mau tegaskan lagi ya. Jadi saya sih nggak ada soal ya. Sebetulnya kita mau pakai judul apa gitu. Oke. Mau perampasan aset, Pemulihan mau pemulihan aset gitu. Cuman yang penting tujuannya sama ya. cuman kalau kemudian kita bisa menggunakan diksi yang lebih familiar di dalam bahasa kita yang terkenal budaya ketimuran, santun dan segala macam, itu kenapa tidak. Tapi yang penting itu adalah substansi di dalamnya, dan tujuannya adalah tujuan besarnya pemberantasan korupsi. Yang kedua mengembalikan aset yang diambil oleh koruptor. Dan yang kedua memberikan efek jerah. Itu kan sebetulnya ya yang mau kita sasar. Mau judulnya apa, isinya itu. Jadi jangan sampai kemudian nanti ditafsirkan begitu kita ribut-ribut atau berdebat soal judul, nanti dianggap yang satu pro koruptor, satu lagi anti koruptor. Enggak. Saya kira kita harus tegaskan, kita semua harus melawan terhadap tindak pidana korupsi apapun itu bentuknya. Nah, oleh karena itu salah satunya memang yang paling penting, selain kita membuat regulasi, kita harus menciptakan kultur masyarakat yang betul-betul bersih. Ya, bersih itu dimulai dengan ya mereka paham sebetulnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, masyarakat Indonesia ini sebetulnya punya modal besar untuk itu. Apa? Masyarakat kita masyarakat religius. Ya, kita lahir ditakdirkan, ya, ditakdirkan jadi Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tidak ada satu agama pun yang ada di tanah Indonesia ini yang kemudian menghalalkan korupsi, itu nggak ada. Jadi sebetulnya kalau misalnya korupsi itu marak, ya, satu mungkin memang kita sudah mulai kehilangan ya nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat kita yang memang sebetulnya dari awal melarang untuk itu. Ya, jadi kita harus dikuatkan ini masyarakat sebagai masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius itu ya harus terus diinikan. Ya kita perlu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, untuk memperkuat umat kita ini supaya memang betul-betul ikut sama-sama punya kesadaran melawan itu. Melawan itu apa? Tadi satu, tahu hak dan kewajibannya, mana yang haknya tidak diambil, gitu ya. Kewajibannya harus dia kerjakan, gitu ya. Dan kemudian dengan tahu hak dan kewajiban itu juga bisa menyadarkan orang lain bahwa itu bukan hak Anda, jangan diambil, gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya kita punya nilai bangsa yang luar biasa lengkap. Apa? Pancasila itu. Pancasila, iya. 1 Gitu sampai 5 sudah mengakomodir 1 sampai 5 semuanya. itu sebetulnya kalau kita ikutin ya, terus kemudian ya kalau saya dulu salah satu produknya penataran P4 ya kan, ada dulu 36 butir itu ya. Itu kalau diturunin semua, dikerjakan semua, saya kira memang nggak ada orang yang korupsi di Indonesia ini. Nah, kemudian juga ini kan soal kesempatan juga ya. Sistem juga terakhir. Jadi kultur Perbaikan tadi sistemnya juga sistemnya harus juga diciptakan yang membuat sedikit tidak ada peluang ya. Tidak ada sedikit atau sekecil apapun peluang untuk orang melakukan pelanggaran hukum atau korupsi itu. Ya, misalnya sekarang kan era digital ya. Mengurangi interaksi, kalau ada transaksi mengurangi interaksi orang dengan orang, tapi misalnya dengan sistem pakai digital, pakai mesin dan segala macam. Nah, itu kan sistem yang kita buat misalnya kan kemarin ada e-katalog kalau mau tender gitu ya, e-procurement gitu. Nah, itu kan sebetulnya dalam rangka berupaya menciptakan sistem yang mengurangi sekecil mungkin interaksi yang memungkinkan orang melakukan kecurangan, kira-kira gitu. Nah, ini yang mungkin ke depan harus kita terus
budayakan dan kita kembangkan. Oke, Pak, kalau Bapak melihatnya dari undang-undang perampasan aset ini, tadi Bapak udah menyampaikan dengan adanya ini bisa dijalankan atau bisa dibahas lebih lanjut ketika KUHP ini sudah hadir. Nah, untuk posisinya saat ini berarti akan ada penyesuaian itu, isi substansi dari undang-undang perampasan aset dengan KUHP ini? Iya, di teman-teman Komisi 3. Hanya KUHP atau ada yang lainnya, Pak? Tadi itu saya bilang kalau ada KUHP itu kan induknya ya, itu kan soal pidana kan ada di hukum acara pidana itu. Jadi itu ya babonnya lah kira-kira begitu kan. Nah tentu nanti pasti ada ya, kalau tadi bicara tentang soal penguatan institusi-institusi aparat penegak hukum, ya tentu kita juga bicara. Saya tidak tahu nih sekarang lagi tren soal reformasi Polri. Saya kira dalam apa yang dilakukan pemerintah membuat tim Polri-nya sendiri gitu ya, isu tentang penegakan korupsi dan kemudian perampasan aset ini saya kira harus masuk di dalam reformasi Polri itu, gitu loh ya. Dan kemudian juga tentu penguatan institusi penegak hukum yang lain. Kita punya kejaksaan, kita punya KPK gitu ya. Terus kemudian kita punya peradilan. Nah itu yang saya kira juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus kita integrasikan dengan undang-undang yang sepenting undang-undang perampasan aset atau apapun namanya nanti yang disepakati itu. Terakhir Pak, kalau Bapak melihatnya untuk saat ini nih, menurut Bapak poin apa yang seharusnya memang itu ada di undang-undang perampasan aset? Walaupun nanti pembahasannya di Komisi 3 ya, kalau Bapak secara mata masyarakat nih berharapnya. Ya kalau tadi saya ngulangin aja, misalnya tidak penting mau judulnya apa. Yang penting substansinya itu kan 3 saya katakan tadi. Judul besarnya adalah ini, undang-undang ini adalah bagian dari kita punya keinginan serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua di dalam isinya itu adalah kita ingin mengembalikan pemulihan aset negara atau miliknya rakyat Indonesia. Kalau diambil secara tidak benar oleh oknum atau kelompok orang tertentu, itu harus dikembalikan. Yang ketiga adalah ini menjadi efek jerah, baik yang melakukan maupun bagi seluruh Indonesia untuk tidak mengulangi lagi tindak-tindak pidana korupsi yang akhirnya harus dia kembalikan, sehingga memang uang negara dipergunakan untuk sebesarnya kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Baik. Semoga undang-undang perampasan aset yang tadinya dimasukkan di prolegnas prioritas 2025 yang dibahas di Balek ya, kemudian nanti akan dibahas secara lebih detailnya di Komisi 3 bisa berjalan, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat di TVR Parlemen karena kan biasanya semua kegiatan rapat itu ditayangkan secara live. Ya, saya berharap ya masyarakat secara luas bisa ikut berpartisipasi. Jadi kan selama ini kan kritik terhadap kita soal meaningful participation ya. Kita belajar dengan peristiwa yang kemarin, kita mengevaluasi. Saya kira memang masyarakat kita undang lah secara terbuka untuk ikut berpartisipasi untuk undang-undang apa saja. Ya, berarti tidak hanya di undang-undang perampasan aset. Dan terlebih khusus undang-undang perampasan aset ini. Karena nanti kalau ini disalahgunakan, kalau misalnya ini nanti kita tidak kawal, penyalahgunaan itu bukan terhadap orang yang punya duit aja, bisa yang nggak orang punya duit pun juga bisa tuduh, gitu lah ya. Contoh misalnya nih, saya contoh nih, kemarin kan beberapa bulan yang lalu ada peristiwa yang aneh di Pekalongan, itu ada pejabat pajak mendatangi satu orang, ya kan, ternyata itu penjahit, tetapi dilihat dia kewajiban pajaknya 20 miliar. Gitu loh. Nah, itu soal data tuh. Ya. Ini garmen atau enggak, ternyata dia mengaku penjahit. Tukang jahit gitu loh. Tapi terdata di petugas pajak dia punya tunggakan pajak 20 miliar. Dia juga kaget, si petugas pajak juga kaget karena datang ke rumah itu, loh,
kelihatan rumahnya tidak seperti orang pembayar pajak cuma 20 miliar. 20 M, iya. Nah itu bayangkan tuh, kalau kayak gitu tuh itu bisa diambil dulu tuh. Kalau kita nggak atur dengan baik, begitu dia tahu asetnya 20 miliar, ambil aja. Soal data saja, kita masih sulit membedakan antara penjahit dengan penjahat. Beda I sama A aja kita udah sulit kalau soal data. Nah apalagi kalau soal ini nih, bahaya sekali nanti kita susah membedakan antara penjahit dengan penjahat. Oke, jadi kita ini bersama-sama berdoa dan mengawasi bagaimana perkembangan dari Undang-Undang Perampasan Aset ya. Jangan sampai ada salah sasaran, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang tujuannya adalah baik untuk memberikan efek jerah pada koruptor dan mengembalikan aset negara. Terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung sudah meluangkan waktu hadir ngobrol di Sudut Dengar Parlemen. Sama-sama. Nanti kita hadir lagi. Sudut Dengar Parlemen sukses selalu. Amin. Kita Dengan hadirkan program-programnya. lagi Pak Doli, mungkin nanti kita bahas soal Undang-Undang PPRT dan yang lainnya ya Boleh, Pak. Oke, boleh. terima Dengan kasih. senang hati. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.